akan celaka. Artinya bisa mengakibatkan dirinya celaka. Yang satu terlalu banyak hubungan badan. Yang kedua adalah terlalu banyak berburu sana, berburu sini. As-sayd, berburu, terlalu banyak berburu. Yang ketiga adalah terlalu banyak dia berjudi. Dia pasti habis, hartanya habis. Sirna hartanya. Kemudian yang keempat adalah terlalu banyak dosa. Nah, jadi ini 4 hal ini ya akan memberikan fisik seseorang itu akan tidak kuat, dan juga selain daripada itu kalau yang keempat adalah bab dosa, terlalu banyak dosa justru akan menjadikan dia celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Syekh Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah beliau mengatakan, idza ajma' rajul ala tarkiz dzunub atathul imdadat minallahi ta'ala min kulli janib. Orang kalau sudah kuat niatnya untuk ninggalin dosa, akan datang bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Dari segala arah, dari segala sisi. Dia sudah sepakat, dia sudah niat, saya tidak mau dosa. Saya enggak akan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah bantuan-bantuan Allah, rahmatnya Allah, madadnya Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru akan datang kepada dirinya. Itu kalau dia seandainya sudah betul-betul niat dan kuat untuk ninggalin dosa. Kemudian dikatakan oleh di antara tandanya hati itu tadi hitam, min alamati sawadil qalbi salasatun. Ada 3 hal yang menyebabkan hati itu hitam. Yang pertama, an la yajida lidzunubi mafza'an, tak takut dosa. Ada dosa ringan. Tidak sholat ringan. Makan haram ringan. Durhaka orang tua ringan. Perempuan nampakkan aurat ringan. Nantang suami ringan. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan ringan, enggak takut sama sekali. Jangankan takut, rasa malu kepada Allah enggak ada. Bagaimana dia akan menjadikan hatinya putih bersih? Tidak bisa. Hitam itu hati. Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah walalit ta'ati mauqi'an. Tidak tersentuh dengan taat, enggak kepikiran taat. Mau sholat enggak kepikiran, mau sedekah enggak kepikiran, mau hadir majelis taklim enggak kepikiran. Pokoknya sudah dia sibuk dengan kegiatannya dia sendiri. Nah, misalkan orang pasar harus di pasar tok. Kalau dia itu di cangkruan ya sibuk di cangkruan tok. Kalau dia sibuknya di mana ya sudah di situ tok wis. Diingatkan sholat enggak, Jumatan tidak. Nanti datang Ramadan dia malah marah. Dibilang ini Ramadan malah ngurangi jatah tenaga dan jatah rezeki. Karena apa? Dia dituntut puasa. Kalau enggak puasa dia malu. Ini orang tanda hatinya adalah tanda yang hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wala lil mau'izati manja'an. Dia tidak tersentuh sedikit pun dengan nasihat. Mau nasihat yang ucapan ataupun nasihat perbuatan. Apa nasihat perbuatan? Mati. Lihat orang mati tidak tersentuh. Lihat orang sakit tidak tersentuh. Lihat orang celaka tidak tersentuh. Lihat model apa saja tidak tersentuh. Tapi hilang duit tersentuh. Tidak dikasih utang tersentuh. Ya, kurang rezekinya sedikit ngamuk-ngamuk. Ini tandanya apa? Hatinya hitam. Dan yang keempat adalah 3 tadi. Jadi pokoknya tidak takut dosa, tidak kepingin taat, dan tidak terima nasihat. Dinasihat besok jangan, saya tidak butuh nasihat, saya butuh duit, saya tidak. Dinasihat model apa aja tidak mau. Bahkan nasihat dari kematian, bahkan nasihat dari orang sakit. Lihat orang sakit jadi dia tidak ngambil pelajaran. Ada orang mati dia tidak ngambil pelajaran. Ada orang celaka dia tidak ngambil pelajaran. Mau kemana orang seperti ini? Hitam itu hatinya. Fil qulubir ran, di hati itu kalabarona ala qulubihim. Ada kayak aspal hitam di dalam hati, kayak aspal gitu. Mengeras gara-gara perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu sudah usia begini, enggak apa-apa. Saya biar usia berapapun enggak apa-apa, saya masih sehat. Saya enggak bakal mati. Waduh. Apa? Happy terus, senang terus, enggak peduli. Taat kepada, tidak peduli sudah, yang penting saya senang. Loh, ini kamu ngambil uang ini dari jalan yang haram ini tidak boleh. Sudah diam kamu. Ini kamu nipu orang, atau kamu dolim kepada orang, kamu ambil dari duit ngana ataupun dari riba, dari apa? Enggak peduli, yang penting saya senang, yang penting saya banyak duit, tidak peduli. La ilaha illallah Muhammad. Punya duit dihambur-hamburkan untuk kesenangan.
punya duit, dia gunakan untuk apa? Bikin ajang orkes besar-besaran, bikin ajang dangdut besar-besaran, bikin ajang maksiat besar-besaran. Ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Marwazi rahimahullah, beliau mengatakan idza syaqiya iblis innama syaqiya iblis bi khamsati khisal. Yang bikin iblis itu celaka, ditolak dari rahmatnya Allah, membikin iblis itu terlaknat gara-gara apa? 5 hal. Ini 5 perkara yang bikin iblis itu terlaknat. Iblis itu asalnya dulu dalam barisan pengajar malaikat. Malaikat belajar sama iblis dulu. Azazil namanya. Itu tiap langkah, tiap satu jengkal di alam semesta ini tempat sujudnya iblis. Di sini sujud. Ini hitungan berapa sih? Ini banyak ada bekas dulu sebelum ditolak dari rahmatnya Allah, sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa kedudukannya tinggi sudah ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan replika manusia yang pertama Adam alaihissalam, fasjudulah, disuruh sujud, disuruh hormat kepada Adam, nolak dia, saya tidak mau nolak, saya tidak mau sujud. Akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dia itu celaka, terlaknat dari Allah, dari sisinya Allah, yang asalnya dulunya sangat dekat dengan Allah, dikarenakan berapa? 5 perkara. Yang pertama, lam yuqir dzambah, lam yungkir bidzambih, tidak ngaku dosa. Enggak ngaku. Sujud enggak mau. Kenapa kamu kok tidak mau sujud? Dia enggak minta maaf sama Allah SWT. Enggak, saya lebih bagus dari dia. Ana khairum minhu. Saya lebih bagus daripada dia. Akhirnya dia istakbar, sombong di depan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngaku salah, walam yandam yang nomor 2, dan tidak menyesali dosanya. Lam yandam alaih. Enggak ngaku salah, enggak ngaku dan dia tidak menyesal. Yang ketiga, walam yalumma nafsah, tidak marahi dirinya karena sudah berbuat dosa. Jadi ada itu namanya an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini jiwa yang suka marah pada dirinya kalau melakukan dosa. Jadi dirinya itu dimarahi kalau sudah melakukan dosa, dia dimarahi. Kenapa? Akhirnya ini orang cepat hatinya bersih. Artinya muhasabah. Dia enggak pernah muhasabah. Hitung salah dirinya enggak pernah. Yang keempat, walam yubadir illa taubah, tidak segera bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan tobat? Nanti. Kapan jadi orang baik? Nanti. Kapan kamu mau sholat? Nanti. Kapan kamu mau sedekah? Nanti. Kapan kamu mau zakat? Nanti. Kapan kamu mau baik kepada orang lain? Nanti. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, berapa orang keluar dari muka bumi ini selalu menunda-nunda amalannya, fakharaju minad dunya mafalis, mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan bangkrut, enggak punya tabungan amalan. Gara-gara apa ditunda? Salat nanti kalau sudah tua. Sampai lagi. Zakat nanti kalau nek wis sugih, iya kan? Sedekah nanti kalau sudah itunya cair. Baik sama orang nanti kalau sudah ini, nanti tidak ada pentingnya agama ini, tidak ada pentingnya taat ini kepada Allah SWT. Tidak ada pentingnya itu, dalam hati tidak ada. Lam yalumma nafsah, lam yubadir ilat taubah. Ini orang tidak segera bertobat. Yang keempat, yang kelima, wa qanato min rahmatillah, putus asa dari rahmat. Nganggap Allah nggak bisa ngampuni, nganggap Allah sudah nolak dia, dan seterusnya seperti itu. Seandainya dia ngaku kepada Allah, ya Rabb saya bersalah, ya Rabb saya bertaubat, sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan apa-apa, nggak perlu apa-apa, tidak perlu kita iming-iming, kita rayu dengan ibadah kita, enggak. Tidak perlu kita iming-iming dengan tangisan kita, tidak. Yang penting engkau bersungguh-sungguh dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu iming-iming dengan hataman Qur'anmu, tidak perlu engkau iming-imingi dengan
Sholat malammu dengan puasamu tidak, sebab yang butuh itu semuanya adalah siapa? Engkau. Kamu pokoknya tahu Allah begitu lihat engkau ini baik, dikasih semuanya sama Allah. Engkau bersungguh-sungguh dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak baik pun dikasih. Jahat pun tetap dikasih sama Allah. Kurangnya apa Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Tapi cuma nanti semuanya ada hitungannya di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau ini menjadi bahagia, selamat pada akhirnya setelah punya salah karena 5 perkara. Yang pertama, ketika habis makan pohon khuldi, sampai pakaian-pakaian surganya itu tadi terbang semuanya, sampai beliau menutupi badannya ini tadi, beliau ngaku dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Rabbana dzalamna anfusana. Ini kita doa ini kadang yang jarang kita baca. Rabbana dzalamna ngaku dosa dhisik. Ojo ngaku awake wis taat. Manusia ini paling sulit apa ngaku dosa. Yang kedua, nadima alaih, nyesel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai 100 tahun keliling sana keliling sini tidak ketemu Sayyidatuna Hawa. Baru ketemunya kapan? Di padang Arafah. Asalnya di tempat yang di surga, kemudian diturunkan ke muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Coba tidak digoda setan, coba tidak digoda iblis, wis tak pakai dunia kita hidupnya di sana. Tapi ya tidak mungkin karena memang sudah skenario dari awal sudah seperti itu, ya toh? La ilaha illa rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga, lama nafsah, marahi dirinya. Tidak ada orang lebih bagus dinasihati melebihi orang nasihati dirinya sendiri. Ketika dia gagal, dia duduk sama dirinya. Kamu gagal. Jadi kayak ngomong sama dirinya sendiri. Kamu gagal, kamu enggak bagus. Kamu kurang ini, kamu kurang ini. Ma'ataban hurrun karim kanafsihi. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak ada nasihat lebih bagus daripada orang itu nasihati dirinya sendiri. Saya mau nasihati diri saya sendiri ya apa? Gampang. Bayangkan di depan kamu ini adalah dirimu. Sulit saya bayangkan. Ya sudah, pasangan cermin. Foto atau cermin? Foto si atik model foto deh ya. Cermin diri kita, kamu ini dasar kamu kurangan, ngamu ambil awakmu dhewe. Itu nasihat yang paling bagus. Sebab orang-orang dulu man hasaba nafsahu. Siapa orang yang menghisab dirinya, lam yuhasibihillah. Dia tidak bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari mana? Di hari kiamat. Kenapa? Dia marahi dirinya sendiri. Ayo jadi orang baik, ayo jadi orang baik. Dia motivasi dirinya, ayo berubah. Jadi orang baik. Ayo harus jadi lebih baik. Ayo jadilah orang alim, ayo rajinlah ngaji. Ayo rajinlah engkau bertakwa kepada Allah. Ayo jangan berat untuk sholat berjamaah. Engkau jangan berat untuk jadi orang yang taat, jadi orang yang sedekah, jadi orang yang zakat. Misalkan kalau wajib alih zakat. Atau janganlah engkau keberatan jadi dan lain sebagainya seterusnya seperti itu. Kalau engkau tidak marahi dirimu sendiri, justru engkau merasa bangga dengan apa yang kau miliki, itulah yang akan mencelakakan dirimu sendiri. Nabi Adam nyesel pada dirinya, ya kan? Lama nafsahu. Yang keempat, badara ila taubah, segera taubat. Setelah dia marahi dirinya, langsung dia segera apa? Taubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kelima, lam yagnut min rahmatillah, tidak putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak putus asa daripada rahmatnya Allah ini sangat penting. Artinya punya husnudzon kepada Allah. Dia tahu dirinya dosa, tapi enggak putus asa. Ya Allah, tahu. Nah, makanya dikatakan kalau seandainya rahmatmu itu hanya untuk yang taat, maka hambamu yang pendosa, siapa yang akan ngampuni dosa-dosa ini tadi? Siapa yang akan kasihan kepada hamba-hamba yang penuh dosa? Seandainya rahmat itu hanya untuk yang taat, waduh, repot, ya toh? Jadi karena itulah
Seburuk apapun yang namanya manusia ini, jangan sampai dia putus asa daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatim al-Aswam rahimahullah, beliau mengatakan, idza asaita rabbak fabadir bitaubati wan nadam. Kamu ini kalau dosa, segera tobat, segera nyesel akan dosa-dosa kamu. La ta'tadzir linnas. Jangan kamu cepat-cepat minta maaf kepada manusia. Klarifikasi gak zaman sekarang ini, ayo kamu harus minta maaf secara online. Secara online, harus secara di medsos, minta maaf dan lain sebagainya. Kami tunggu klarifikasinya ini dan jangan klarifikasi kepada orang dulu, klarifikasi dulu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fabadir bitaubati wan nadami, segera engkau bertaubat dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tidzaruka ilaihim a'dhamu min ma'siyatika. Kamu minta maafmu kepada manusia itu lebih buruk daripada maksiatmu itu sendiri. Ada orang bikin gara-gara, misalkan satu perbuatan dosa ketemon, ya, terus dia bilang, sebelum dia taubat kepada Allah, dia klarifikasi sama orang-orang, saya telah mencoreng nama institusi ini, atau saya telah mencoreng nama kampung ini, saya telah melakukan kesalahan ini, saya minta maaf kepada sesama. Tak minta maaf sama Allah. Ini kamu salah alamat. Kamu salah alamat, sama saja kamu mendolimi dirimu sendiri. Minta maafmu kepada manusia ini lebih buruk daripada perbuatan dosamu itu sendiri. Setelah engkau tobat kepada Allah, engkau nyesal di hadapan Allah, baru boleh, silahkan kau. Saya maaf, saya telah mencuri, saya boleh. Maaf, ini telah berzina, maaf. Sudah. Ya, yang sebab yang engkau salah pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengatakan, la an adkhulan nar wa qad ata'tullah ahabba ilayya min an adkhulal jannah wa qad asaitu. Lebih bagus masuk neraka sih tidak apa-apa, tapi saya taat kepada Allah daripada, ya itu artinya apa? Ya mustahil, tidak mungkin. Orang taat itu pasti biasanya dimasukkan di mana? Surga apa neraka? Masuk surga. Jangan engkau banggakan maksiatmu dengan engkau kemudian nganggap dirimu bakal masuk surga, tidak. Jangan hanya ngandalin kamu bilang, wah saya punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya tidak bakal masuk neraka, saya bakal masuk surga. Toh, yang belum tentu. Artinya kalau kamu berkeyakinan dengan kamu sudah taat tapi kamu masih punya keyakinan bahwasanya saya enggak pantas dapat surganya Allah, saya layak dalam nerakanya Allah, ini perasaan ini lebih bagus daripada kamu kepedean. Yo maksiat, yo kepedean bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Akhirnya apa? Kita akan meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Auza'i kalau melihat seseorang dari keturunan Rasulullah SAW dalam keadaan maksiat, dia mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i ini, dia lihat ada satu keturunan Rasulullah SAW atau keturunan syarif, ya, berbuat maksiat, dia bilang sama mereka, la taghurrannakum qarabatukum min Rasulillah SAW ma'a mukhalafatikum hadiyahu wa amrohu. Kamu jangan ketipu, jangan merasa sok karena kamu dekat dengan Nabi secara nasab, secara darah kamu dekat dengan Nabi, terus kamu enak-enakan maksiat. Jangan tertipu kamu. Jangan merasa hebat, jangan merasa sok. Ya, kamu merasa hebat karena kamu dari keturunan Rasulullah SAW, tapi kamu sekarang ini lagi apa? Lagi maksiat, lagi menentang perintah, menentang ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa innahu qala libnatihi Fatimah radhiyallahu anha. Sebab Nabi ngomong sama anaknya, putrinya sendiri, siapa? Fatimah. Yang paling dekat itu siapa? Engkau apa Fatimah? Ya Fatimah. Ya, Fatimah radhiyallahu anha. Anqidhi nafsaki minan nar. Hai Fatimah, selamatkan sendiri dirimu dari mana? Dari api neraka. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun ayahmu ini seorang nabi, saya lebih tahu bagaimana kalau Allah murka. Tapi sekaligus saya juga tahu bagaimana rahmatnya Allah. Jangan engkau tertipu. Jangan, artinya apa? Jangan hanya ngandalin engkau sebagai keturunan, enggak laku. Terus kemudian kalau dosa enggak akan dihukum oleh Allah, enggak bisa. Ya. Angqidhi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat, ada rahmat, ada. Tapi kalau seandainya orang itu dari awal dia sudah jadi kafir, ya kafir misalkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia keturunan nabi, tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maksiat, ya dia akan mengalami proses yang sama dengan kebanyakan kaum mukminin. Meskipun nanti ada syafaat-syafaat, dan syafaat itu bukan hanya berlaku kepada keturunan saja, tapi berlaku untuk semua kaum mukminin. Bahkan sesama mukminin bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Podo-podo orang beriman ini bisa ngasih syafaat. Jadi kalau ada orang soleh bisa ngasih syafaat. Syafaat itu satu, bisa untuk pengampunan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak berlebihan. Yang kedua, kalau misalkan orang ini tadi taat, bisa insya Allah dengan syafaatnya ini tadi bisa dikasih tambahan derajat di sisi Allah. Tapi itu adalah apa? Tidak bisa berlaku semuanya kecuali atas izin Allah. Jadi Nabi tidak bisa nyelamatin kalau dari nabinya, tapi kalau Allah ngasih kuasa bisa. Ya, kalau Allah ngasih kuasa bisa. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nabi dari dirinya sendiri mau ngasih syafaat enggak bisa kalau tanpa izin Allah. Tapi karena memang beliau yang dipilih oleh Allah dan diizinkan untuk ngasih syafaatul uzma, ada juga yang dari kaum mukminin ngasih syafaatul khusus, syafaat secara khusus baru bisa. Jadi betul ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau lihat saya hanya karena engkau anak saya, engkau bakal selamat di hadapan Allah. Tidak bisa. Kalau kau tidak ada usaha untuk taat kepada Allah. Ya, bukan hanya karena engkau anak saya kemudian akan gimana. Tapi Allah tidak akan diem. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan kedudukanku di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yakni lil mudnib an yatub fa inna dzambahu fid diwani maktub. Ada seorang ulama itu kalau tiap malam dia duduk dengan dirinya sendiri. Kamu yang berdosa, tidakkah sudah saatnya engkau untuk taubat kepada Allah, balik kepada Allah, sebab namamu sudah tertulis di dalam daftar orang yang dimurkai oleh Allah gara-gara perbuatan dosa. Namamu sudah masuk. Bisa dihapus, bisa dihapus. Dengan apa itu tadi dihapusnya? Dengan engkau taat kepada siapa? Allah. Dengan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ketika engkau sudah maksiat, jebret langsung engkau melakukan kebaikan. Makanya dikatakan setelah orang melakukan maksiat, yang harus dia lakukan pertama adalah nyesel. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah itu langsung dia keluarkan sedekah untuk penggugur dosanya. Keluarkan apa? Sedekah. Sambil dia membaca apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu akan menghapuskan dosa-dosa. Selain daripada istighfar dan lain sebagainya. Iya. Seandainya dosa itu bisa langsung gugur dengan kita mengeluarkan tidak apa-apa. Ini tidak. Harus ada yang lebih gampang daripada itu adalah apa? Ketika engkau menyesal di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghadan fi qabrihi makrub. Orang yang dosa itu besok nanti dalam kuburannya dalam keadaan susah. Susah Pak di jero kubur Pak. Wong sing dosa iki susah. Iya. Susah.
Apalagi yang lebih hebat daripada orang itu tidak sholat, daripada orang itu tidak puasa, daripada orang itu kalau istri nantang suaminya, atau kalau seandainya suami zalim kepada istrinya, atau zalim kepada tetangganya, atau orang itu ngambil haknya orang, ngemplang haknya orang, nipu haknya orang, mau kemana? Atau kita bicarakan kejelekan orang lain, itu dosa besar juga. Ya, cuman itu ada tebusannya. Nah, itu nanti ya ada itu. Bagaimana kamu bisa lepas daripada nebus dosanya orang riba? Misalkan ada orang tak rasani, kalau mau saya minta maaf kepada dia, ngamuk dia nanti bakalan sama saya. Ya apa itu caranya? Supaya tidak ditulis dosa seperti itu. Gimana caranya? Tahu enggak? Ya apa caranya? Ada caranya ya? Kayak duit, hadiah. Wong kita mau ngaku dosa ke dia nggak berani kok. Kirim Fatihah. Saya hidup kok dikirimi Fatihah. Ada. Cik. Nanti. Wah, taib. Wabihi ilan nari mashub. Orang ini yang dosa itu nanti kalau di akhirat, kalau dia sudah tidak tobat, di kubur yang dia sulit berkat dosanya, dia akan digeret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan narkoba, mati dalam keadaan naudzubillah kafir kepada Allah. Tidak ada nilainya dunia ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana kabar sesungguhnya, tanyakan kepada ahli kubur yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut mati, jangan takut mati. Habis mati, kalau orang itu sudah mati, ya ada yang ngurus, khawatir. Tak terlantar kok enggak. Kamu enggak ditanyakan tentang jasadmu ini enggak. Tapi bagaimana ketika sing perlu mbok pikiri adalah apa? Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Makanya dikatakan tuba man mata wa matat ma'ahu dzunubuh. Untung orang yang sudah mati, dosanya juga sudah mati. Ada orang enggak, udah mati jasadnya tapi dosanya berkembang. Contohnya apa? Kita izinkan anak perempuan kita tampil dengan auratnya, itu dosa berkembang bagi kamu. Kita belikan anak perempuan kita alat-alat kecantikan dan pakaian-pakaian pendek, tak apa-apa. Atau kita biarkan anak perempuan kita nampakkan kecantikannya, nampakkan auratnya di media sosial. Dihitung setiap yang melihat sudah dapat dosa, yang menjadi penyebab ini semua dosanya dimasukkan ke dalam daftarnya. Sing bandani sopo? Ya benda. Ketika ada digerebekkan narkoba, yang digerebek yang pemakainya apa bandarnya? Yang paling besar, yang paling lama hukumannya yang mana? Bandarnya. Bandarnya mungkin dia tidak pakai narkoba itu, tapi dia yang biayai, tapi dia yang jalankan. Oh, iki sumbernya, sumber rusaknya dari sini. Alhamdulillah min dzalik. Itu semuanya ada enggak cara pengampunannya? Ada. Ada enggak cara tobatnya? Ada. Apa? Minta sama Allah, tobat kepada Allah, astagfirullahaladzim. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah enggak baik sama orang tuanya? Enggak apa-apa. Ada jalan tobatnya? Ada. Tangis sekarang, minta tobat sekarang. Kirim Fatihah, kirim doa. Baik kepada teman-temannya Bapak. Berubah jadi orang baik, insya Allah sudah jadi. Sudah diampuni dosa itu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Apa dianggap kita ini juga nggak ada kekurangan dan dosa kepada orang tua kita? Ya banyak. Ya seperti itu. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan la yanbaghi li aqil an yu'dhi mahbubah. Faqila lahu kaifa dhalik? Qala yu'dhi ar-rajulu nafsahu bi'isyanihi rabbahu. Kamu ini orang yang berakal itu, orang yang punya otak, enggak pantas nyakiti kekasihnya. Kalau kamu memang waras, kamu enggak akan nyakiti kekasihmu. Dosa apa? Bagaimana? Apa nyakiti istri? Bukan. Yang paling kekasih paling utama bagi kita adalah apa? Ya awakmu dhewe. Iya kan? Kekasihmu yang paling utama siapa? Dirimu sendiri. Jangan kamu sakiti dengan kamu maksiat kepada Allah. Kenapa? Kamu akan meronta di dunia, meronta juga di akhirat. Gara-gara apa? Kemaksiatan ini tadi. Untuk orang akhir zaman seperti zaman sekarang ini, yang penting Anda sholat 5 waktu, puasa Ramadannya dijaga, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, sebisa mungkin banyak istighfar. Kalau ada hal-hal yang lainnya yang nggak bisa kita kontrol dan lain sebagainya dalam kehidupan ini, kita banyak nangis kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang takut kepada Allah di dunia, di akhirat aman. Kalau di dunia ini nggak takut, santai-santai saja, nggak ada takutnya, nggak ada sungkannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat hati-hati, ancaman daftarnya itu banyak, sijilnya banyak, catatannya itu akeh dek iki kon iki. Yang bisa menghapuskan itu semuanya hadir majelis taklim. Ya. Ini lebih afdal dari 1000 sholat jenazah. Lebih afdal daripada mengantarkan 1000 orang mati, lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kalau 1 orang sakit saja engkau kunjungi, engkau akan dirahmati oleh Allah. Lah ini lebih afdal daripada 1000 itu tadi. Gimana kira-kira? Kau dapat ya apa? Kita 1000 rakaat belum tentu bisa. Wa kanal, makanya di sini dikatakan lagi. Wa kana Ja'far bin Muhammad rahimahullah. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Man akhrajahu Allah min dhullil ma'siyah aghnahu bila malin. Orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari buruknya kemaksiatan, dia sama saja dikasih kekayaan meskipun enggak punya harta. Sugih wong iki. Wong sing enggak maksiat iku berarti sugih. Wa a'azzahu bila ashira. Dia dimuliakan oleh Allah meskipun dia enggak punya bala tentara. Wa anasahu bila basyarid, dan dia dihibur meskipun enggak ada orang-orang yang ada di sekitarnya, enggak ada penghiburnya, dia dihibur langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Selamat dunia dan akhirat. Azan ya. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد لا رسول إله الله إلا صلى الله محمد الله رسول عليه الله صلى وسلم. الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وباسم المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمعال والعال والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini ada faedah disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Smith di dalam kitab An-Najmuz Zahirah, An-Nujumuz Zahirah. Jadi kalau kita punya sengketa dengan seseorang, kita yang mendolimi dia di hari kiamat, nanti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya membebaskan diri kita dari itu ada caranya. Yang pertama, qala al-Ghazwaini, Al-Imam Ghazwaini beliau mengatakan man shalla yaumal jum'ah, siapa yang sholat di hari Jumat min Ramadan, pada bulan fi Ramadan, pada bulan Ramadan pada hari Jumatnya, au lailatul idain, atau pada malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Sholatnya gimana? Sholatnya 4 rakaat 1 salam. Yang pertama, rakaat pertama sholat baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul ya 3 kali. Rakaat pertama Fatihah, Qul hu 10, Qul ya 3 kali. Rakaat kedua Fatihah, Qul hu 10, Qul ya 3 kali. Terus mari itu duduk di
tahiyat awal. Rakaat ketiga Fatihah, Qul 10, ayat kursi 3 kali. Rakaat keempat Fatihah, Qul 10, ayat kursi 3 kali. Jadi sholat ini 4 rakaat, yang beda itu cuma pada apa? Kuliah sama ayat kursi. Tapi pada tiap rakaatnya itu Fatihah, Qul 10 plus ditambah apa? Kuliah 3 kali di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat dia membaca Fatihah, Qul 10 kali dan ayat kursi 3 kali. Setelah itu, setelah dia salam, kemudian dia minta kepada Allah, Allahumma balligh hadhihi shalah ila diwanil khasm. Ya Allah, masukkan pahala salat ini di daftar bukunya si fulan, lawan yang saya zalimi. Siapa? Fulan ini tadi. Fa innallaha yurdi khasmahu yaumal qiyamah. Nanti Allah yang akan belani kita di hadapan ketika dia nuntut, ya Rob, hak saya di fulan gini. Nanti Allah yang akan minta keridhoannya si fulan, wis maafkan saja. Ditawari si fulan ini dengan apa? Dengan pahala yang lain. 1 kali salam. Rakaat pertama Fatihah, Qul 10, kuliah 3 kali. Sholat sunnah aja. Sholat rakaat kedua Fatihah, Qul 10, kuliah 3 kali. Terus tahiyat awal, langsung bangun lagi. Rakaat ketiga Fatihah, Qul 10, ayat kursi 3 kali. Yang keempat juga sama, Fatihah, Qul 10, ayat kursi 3 kali. Setelah salam kita bilang, ya Rabb, masukkan ini dalam bukunya, daftar amalannya fulan bin fulan. Itu insyaallah nanti Allah yang akan belani kita di hadapannya. Ya, wallah. Waktunya hari Jumat bulan Ramadan atau malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Jumat Ramadan. Terserah mau awal, mau kedua, mau ketiga, terserah. Pokoknya Jumat. Terserah. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa batil lana fi dinina. من أهل القتل أنسى وذكر ربي وفتنا ووفقهم لما ترتدي قال وفعلا كرما وارزقك كل حلالا دائما وآخر لا يا علماء نخدى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس صفا وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأسرع وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فتلوجوا لمن نال باكتسال منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عبد الأب وآله وصحبه عداد تصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما أبدا سمجنا بالنبي حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Assalamualaikum